Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat alhamdulillah. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu pada ketua kelasnya. Mohon dipimpin Mas Rizky. Ya. Duduk siap untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Jatuh makan. Oke. Kita sebelum mulai pembelajaran tadi kan sudah doa, sekarang membiasakan membaca Al-Quran sebelum membaca surat-surat sebelum memulai pembelajaran. Kita mulai dari Al-Humazah sampai surat An-Nas. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un.
wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur. Nah, di minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang pengertian dan sebagainya mengenai sujud. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Kira-kira ada yang hadir nggak? Sama bukan Pak, udah hadir. Oh, Furqan. Oke. Yang lainnya gimana hadir? Iwanul Qarib Pak. Oh, Iwanul Qarib sama Aulia Pak. Aulia, berarti 3 ya? Iya Pak. Kenapa? Sakit. Sakit. Sakit hati Pak. Ya. Beda. Tapi yang lain maksudnya? Yang lain masuk kan? Masuk. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sujud Syukur. Ada yang tahu sujud syukur itu gimana? Penjelasan secara umum aja. Ya Pak. Menurut kalian sendiri. Saya
ya Pak. Ya, ini gimana? Jadi sujud syukur itu ketika kita misalnya mendapatkan rezeki nomplok atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu kita harus bersujud syukur. Gitu, Pak. Cukup. Cukup, Pak. Lumayan bagus. Sebelahnya gimana? Sujud syukur itu sujud terima kasih Pak. Misalnya kita terhindar dari bahaya yang sangat besar. Sudah. Sudah. Cukup. Gimana Mbaknya? Menurut Mbak? Sujud syukur misalnya ketika sujud syukur menurut saya nggak harus dari itu ya Pak ya. Maksudnya nggak dari kebahagiaan, tapi ketika mendapatkan musibah kita juga harus sujud syukur. Oke. Sudah. Gimana? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Enggak. Nah, nanti belajar lagi ya. Gimana kalau Mbak Ade? Oh, menurut saya itu kalau misal habis ikutan lomba Pak, terus dapat juara, terus kita harus syukur Pak. Oh, sudah juara berapa kemarin 17 Agustus? Ikut nggak? Ikut Pak lomba buku Pak. Oh, nggak bawa nasi? Enggak Pak. Oh iya. Ya gimana Mas Adi menurutnya? Kalau sujud syukur itu gimana? Sujud syukur itu Pak ketika diberi jajan orang tua 100.000 Pak, syukur. Iya. Terakhir gimana Mas Rizky? Sujud syukur Pak ya. Sujud Sujud kan gini Pak ya. Ah. Kalau syukur kan terima kasih ya Pak ya. Iya. Jadi sujud terima kasih Pak. Oh, jadi bentuk terima kasihnya dengan cara bersujud gitu ya? Iya Pak. Oke, ya. Cepat. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Sujud syukur. sujud. Maaf ya kalau bapak tulisannya jelek. Enggak apa-apa Pak, saya maafkan Pak. Syukur Pak. Syukur. Oke. Nah, sujud syukur ini termasuk dari bagian sujud dari luar sholat. Oh. Nah, tadi kan ada beberapa teman-teman sudah menjelaskan menurut masing-masing pribadi gimana menjelaskan tentang sujud syukur. Ada yang tadi dapat rezeki, ada yang dapat musibah tapi tetap bersyukur, terus ada yang dapat hadiah jajan berapa 100.000 siapa tadi, terus menang lomba, yaitu semuanya salah satu bentuk bersyukur. Sedangkan bersyukur itu dalam sunnahnya dilakukan dengan cara sujud. Nanti Bapak jelaskan tentang tata caranya, kemudian apa sebab-sebabnya, kemudian hukum mengenai sujud syukur ini. Oke, sekarang Bapak akan menulis dulu pengertian dan dalil sujud syukur. Sambil Bapak nulis, kalian catat ya. Baik Pak. Kelihatan nggak tulisan Bapak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Tapi agak kecil-kecil Pak. Ya. Pak.
Iya Pak. Oke, ini pengertian sujud dan syukur. Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan meminta kalian untuk menyimpulkan menurut kalian sendiri apa itu artinya sujud syukur. Jadi menurut pengertian di buku, sujud adalah meletakkan dahi dan seluruh bagian telapak tangannya di atas tanah ataupun lantai. Kemudian dan mengangkat kedua siku-sikunya di atas tanah atau lantai dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan. Artinya benar-benar dengan sujud dan khusyuk gitu, dengan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya. Di dalam Al-Quran meliputi artinya yaitu sedangkan syukur dan kata-kata yang seakar dengannya di dalam Al-Quran meliputi makna pujian atas kebaikan, ucapan terima kasih seperti yang dikatakan teman-teman tadi, atau menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ke permukaan. Artinya permukaan ini ke bumi yang mencakup syukur dengan hati, syukur dengan lidah, dan syukur dengan perbuatan. Artinya sujud syukur ini yaitu sama dikatakan tadi Mas Rizky benar, melakukan dengan gerakan sujud. Kemudian yaitu sujud tadi tangannya diataskan ke atas lantai ataupun tanah dengan mengangkat siku seperti gerakan sujud pada sholat. Tapi bedanya ini dilakukan di luar sholat. Nah, tadi kan itu sudah diterangkan mengenai pengertian sujud syukur. Perhatikan. Iya Pak. Iya, Pak. Mantap, Pak. Kenapa Pak? Pegel Pak. Ya, nanti pijat. Lapar Pak. Pak. Yuk, kita sekarang belajar dulu, nanti setengah jam lagi kok kita istirahat. Nah, sekarang kita membicarakan tentang dalilnya. Jadi dalam firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga
tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian yang kedua yaitu dalil, jangan ngobrol. Kemudian yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 52 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Artinya di sini menjelaskan bahwasanya manusia itu sudah diberi yang namanya nikmat ataupun rezeki. Jadi tugas manusia di dunia ini yaitu selalu bersyukur. Nah, bersyukur ini juga dalam sunnahnya dilakukan dengan cara bersujud. Nah, sekarang yang kedua, kalau tadi kan tentang pengertian dan dalilnya, yaitu yang sekarang kedua tentang hukum bersyukur dan sujud syukurnya. Kemudian jadi seseorang hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dalam kondisi apapun seseorang diwajibkan untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Sebab apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik buat kita. Nah, di hadis Rasulullah dari dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah beliau tunduk sujud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Yang kedua yaitu dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku bertemu dengan Jibril alaihissalam, lalu ia memberikan kabar gembira kepadaku dengan berkata, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman, barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadamu, maka aku akan mengucapkan sholawat kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan salam kepadanya. Mendengar hal itu, aku pun bersujud kepada Allah dan bersyukur kepadanya." Hadis riwayat Baihaqi dan Hakim. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang sebab-sebab sujud syukur. Nah, di sini di halaman yang buku tadi yang sudah buku yang sudah Bapak bagikan tadi di PDF, di halaman 6, yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu karena ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ataupun karunia ini contohnya rezeki, kemudian rezeki juga kan nggak mesti hanya uang ataupun yang lain, bisa juga makanan dikasih dari orang lain, kemudian barang-barang diberikan dari orang lain. Nafas pun itu rezeki. Kemudian yang kedua, mendapatkan berita yang menyenangkan. Nih, misalkan ayahnya mendapatkan berita bahwasanya akan dinaikkan pangkat di pekerjaannya, artinya mendapatkan gaji yang besar. Kemudian yang ketiga, terhindar dari bahaya ataupun musibah yang menimpanya. Contohnya di suatu tempat terjadi gempa bumi, dan di situ misalkan nih Mas Randi masih selamat, artinya tetangganya ada yang kena tapi Mas Randinya masih selamat, artinya dia harus bersyukur, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang terakhir tadi. Kemudian dalam prakteknya ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan sujud syukur, yaitu yang pertama, ini kisahnya ya. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat surat dari Ali yang isinya kabar gembira bahwasanya suku Hamzah masuk Islam. Kemudian yang kedua, ketika malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang selalu bersalawat kepada Nabi SAW akan diberi rahmat dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, ketika mendengar kematian Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu pada zaman Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan sujud syukur. Kemudian
Yang terakhir, yang keempat, Ka'ab bin Abdul Malik radhiyallahu an melaksanakan sujud syukur ketika mendengar bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi itu tentang sebab-sebab sujud syukur. Nah, kemudian yang keempat ya ini tentang syarat sujud syukur. Nah, ada yang tahu nggak apa saja syarat sujud syukur? Oke. Di tempat yang bersih. Nah, sekarang itu tentang syarat-syarat sujud syukur. Nah, kalian ini ada yang tahu nggak apa saja syarat-syarat sujud syukur? Pak, Ya. di tempat yang bersih dan memakai baju yang suci. Nah, terus yang lain? Sewa. Nah, Kiblat. oke. Terus satu lagi? Pak, Nah, menutup aurat, Pak. betul sekali. Jadi yang pertama suci. Oke, benar tadi kan dari kawan-kawan sudah menyebutkan yang pertama syarat-syarat sujud syukur itu ada suci badan, pakaian ataupun tempat. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Jadi sama halnya ketika melakukan sholat, tetapi ini dilakukan di luar sholat. Kemudian cara sujud syukur. Ada yang tahu nggak cara sujud syukur? Saya, Pak. Yang pertama niat, Terus yang kedua takbiratul ihram ngadepnya kemana? dengan mengangkat kedua tangan. Terus Yang ketiga takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. terus Yang keempat sujud. Yang kelima bangkit dari sujud sambil takbir. Yang keenam duduk sesudah sujud. Yang ketujuh salam. Oke, jadi pada sujud syukur ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan harus suci, meskipun ada beberapa ulama yang tidak mensyaratkan demikian, tetapi sebaiknya mengikuti pendapat yang mensyaratkan suci. Jadi suci itu penting. Nah, di sini Bapak akan membacakan niat ataupun bacaan doa sujud. Kalian ikuti ya. Oke, yang pertama yaitu niat sujud adalah nawaitu sujudas syukri lillahi ta'ala. Nah, yang kedua ini bacaan doa sujud syukur juga sama dengan sujud tilawah, yaitu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fataba rakallah ahsanul khaliqin. Nah, artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, di sini juga ada doa dalam Al-Qur'an. Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi kan tentang bacaan sujud syukur dalam hadis. Nah, yang sekarang dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran surat An-Naml ayat 19. Nah, di sini materi yang selanjutnya yaitu manfaat sujud syukur.
Yang pertama yaitu menjadikan manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, karunia dan anugerah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat sombong karena apa yang diraih manusia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akan menambah nikmat Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kemudian yang terakhir, di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai bersyukur. Oke, itu tadi tentang sujud syukur, yaitu manfaat sujud syukurnya. Nah, itu tadi materi tentang sujud syukur. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mereview ataupun mengulang kembali secara singkat perwakilan aja tentang materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Ketua kelas Pak. Siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Oke, silakan. Gimana? Baca catatan nggak apa Pak ya? Gak apa-apa. Tadi sudah dicatat semua ya? Enggak. Oke, untuk rangkuman nanti dikumpul ya. Iya, Pak. Oke. Ya gimana Mas Rizky? Syukur secara bahasa artinya adalah terima kasih. Dan menurut istilah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya sujud ialah Quran surat Ibrahim ayat 7 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Oke, cukup? Cukup. Oke, betul. Nah itu tadi resumen ataupun rangkuman dari sujud syukur itu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bukunya silahkan disimpan. Kita masukin cover nggak apa-apa. Perhatikan lagi tempat mejanya. Oke, sekarang ketua kelasnya tolong dipimpin. Kita baca doa pulang. Baik, Pak. Duduk siap untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa selesai. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud tilawah. Jadi di buku yang Bapak tadi bagikan, kalau dipelajari lagi tentang sujud tilawah, karena besok kita akan langsung membahasnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.